Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirat sahibat rahimakumullah. Bagaimana kabar semua? Masih semangat? Semangat. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan semangat terus, saya penuh ya. Waktu hari pertama kedua itu Masya Allah melebar. Sekarang banyak kemajuan sopnya dan kosong-kosong semua gitu. Mudah-mudahan yang masih ada di sini istiqomah untuk bisa mengisi amal Ramadan ini sampai penuh. Amin. Ya, ibadah kita mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disampaikan tadi oleh MC dan dalam judul bahwa saya untuk menyampaikan tentang Ramadan bulan jihad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, materi yang disampaikan tentang jihad itu, Ramadan jihad itu sebenarnya sudah sampai banyak disampaikan oleh penceramah-penceramah kita terdahulu. Yang tegasnya lagi nggak tahu terawih atau subuh gitu ya, disampaikan tentang cerita bagaimana Ramadan di bulan pelaksanaan puasa Ramadan ini merupakan satu perjuangan untuk kita laksanakan. Maka merupakan satu istilah bulan Ramadan, bulan jihad adalah memiliki akar sejarah yang kuat dan memiliki makna spiritual yang mendalam dalam kegiatan ritualitas kita sebagai umat Islam. Kadang-kadang kata jihad itu sendiri sering disalah artikan. Bisa diartikan lagi apa? Jihad itu kan berjuang dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau umpamanya kita di Indonesia ini, kemudian kita melaksanakan jihad, sering identiknya dengan apa? Nanti terusannya itu apa? Dengan kelompok-kelompok teroris dan sebagainya gitu. Nah, makanya perlu diluruskan makna jihad itu sendiri bagi kita dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, maka dalam hal ini ketika kita mengatakan jihad di bulan Ramadan merupakan bulan jihad, maka perjuangan ini adalah bisa perjuangan secara fisik maupun perjuangan secara batin. Kenapa hal ini merupakan satu perjuangan yang dianggap fisik? Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Jadi bukan 28, 31 tapi sebulan. Karena apa? Bulan Qamariyah itu ada yang 29, ada yang 30. Nah, maka kita itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan apa? Dimulai dengan perjuangan fisik. Apa fisiknya itu? Ketika siang hari pada bulan-bulan biasa kita bisa makan, bisa minum. Tapi kemudian kita harus apa? Harus meninggalkan makan minum mulai sejak terbit fajar. Tuh ya. Dan mungkin ada yang belum biasa bangun malamnya apa? Melaksanakan sahur. Bagi yang nggak biasa itu agak repot, malas dan sebagainya. Tapi karena ini merupakan tuntutan kita untuk melaksanakan ibadah, maka kita harus melaksanakannya. Maka dalam pertemuan yang kembali disampaikan tentang jihad itu, sebenarnya waktu itu disampaikan tentang judul dengan jihad, tapi tentang niat, tapi maksudnya adalah jihad. Apa? Maka harus dilakukan dengan cara apa? Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ketika kita melaksanakan satu ibadah harus apa? Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama apa? Jihad yang kita melaksanakan bulan ibadah puasa, yaitu kita harus melawan hawa nafsu kita. Jihad nafas. Jihad nafas ini apa? Bahwa dalam diri manusia itu ada 3 nafsu. Yang 3 nafsu ini, yang pertama nafsu yang mengajak manusia, yang mengarahkan
kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar, yang menyesatkan, yaitu namanya nafsu amarah. Nafsu amarah ini dalam diri kita ada. Memang sering kita ketika mendengar kalimat nafsu itu lebih cenderung kepada perbuatan yang negatif. Nafsunya tidak bisa dikendalikan. Padahal nafsu itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita bagaimana kita manage nafsu tersebut. Nah, maka nafsu yang mengajak kepada satu perbuatan yang menyesatkan namanya nafsu amarah. Karena apa? Al-Quran mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu mengajak manusia kepada kejahatan, perbuatan. Nah, sama seperti kita ini mendengar akhlak, kata akhlak. Akhlak itu adalah merupakan satu penjelasan tentang perbuatan, perilaku. Tapi sering kita mendengar orang itu nggak punya akhlak. Pada akhlak itu bisa apa? Bisa diartikan dua. Bisa berarti akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Tuh. Tapi sering kita menilai akhlak itu sesuatu yang baik, padahal bisa diartikan dua. Sama seperti nafsu. Nafsu itu nafsu yang mengajak kepada kejahatan, namanya nafsu amaro. Yang keduanya, dalam potensi dalam diri kita manusia itu ada nafsu yang kadang-kadang mengajak kepada satu kebaikan, kadang-kadang mengajak satu kepada kejahatan. Contoh seperti ini. Kita tidak bisa menyebut siapa orangnya, tapi kita di kalangan umat Islam ini, nih di Fildago ini rata-rata mereka ini beragama Islam. Ketika pada hari-hari biasa, ya biasa aja gitu kan. Mungkin ada hari biasa ini jamaah kita di sini lebih banyak pada hari biasa. Sholatnya sekarang ini kan sekarang kosong. Tapi ketika masuk bulan Ramadan itu penuh gitu loh. Jadi ada tingkat kesadaran dari diri dia itu apa? Bisa jadi dia itu ketika ada tingkat kesadaran, dia melaksanakan perbuatan yang baik. Tapi kembali lagi kadang dia juga lupa akan kebaikan tersebut. Mungkin kembali lagi kepada perbuatan yang kadang-kadang bisa dianggap baik atau buruk gitu. Nah, kemudian nafsu yang ketiga adalah nafsu yang mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah apa? Kecenderungan manusia untuk selalu berbuat baik. Nah, dengan kesadarannya, maka orang-orang memiliki nafsu mutmainnah ini selalu istiqomah dalam melaksanakan perbuatan yang baik. Hal ini pun sama digambar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina yastafaina ibadina minhum faminhum dzalimun nafsihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan Alkitab, Al-Qur'an kepada siapa? Kepada orang-orang hamba Allah yang dipilihnya. Di antara mereka ada yang apa? Ada yang dolim dinafsi. Mereka itu menganiaya dirinya sendiri. Sadar, tapi malah ketika ada satu perintah, tapi mereka tidak melaksanakannya. Mereka menganiaya diri sendiri. Padahal ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Yang kedua, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang tadi, mereka ketika kita satu saat sadar, kadang-kadang hilang kesadarannya, melakukan perbuatan buruk dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah siapa? Wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka adalah ada yang mereka itu apa? Bersabiqun bil khairat. Ini adalah mereka itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Dzalika wal fadlul kabir, yang demikian adalah merupakan keutamaan yang besar. Ini itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam potensi manusia itu ada nafsu berupa nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah, kemudian nafsu mutmainnah. Maka yang nafsu mutmainnah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan apa dalam firman-Nya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyat mardiyah. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka-mereka yang memiliki nafsu yang tenang, yang suka melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akhir hayatnya apa? Dipanggil, mari kembali semua kepada apa? Ila rabbiki radiyat mardiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho pada mereka nafsu mutmainnah tersebut. Kemudian apa lagi? Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah orang-orang yang bikin nafsu mutmainnah itu apa?
kepada hamba-hambaku semuanya. Namun apa lagi yang terakhir? Fadkhuli jannati. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, menjalankannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Surganya yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi itulah pertama, jihad melawan hawa nafsu. Yang keduanya adalah melalui ibadah dan amal soleh. Ketika kita ini siang hari diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, meninggalkan sesuatu yang biasanya makan, minum dan sebagainya, malam harinya diperintahkan untuk taraweh atau bahasa lainnya adalah qiyamul lail, melaksanakan sholat taraweh. Yang sudah biasa melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat taubat, melaksanakan sholat hajat dan sebagainya. Ini bagi mereka-mereka yang tidak biasa melaksanakan sangat berat. Jihad, berjuang. Apalagi kemudian apa? Kita dijanjikan pada akhir Ramadan kita untuk meraih apa? Untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Sebentar lagi nih, berapa hari lagi? Dari pagi kita tanya, ada juga sekarang nanya, Pak, Lailatul Qadar kapan untuk mencarinya? Nah kalau kita di Indonesia ini ada yang berapa? Ada yang awalnya itu puasanya hari Kamis, hari Rabu, ada yang hari Kamis. Nah, tinggal apa? Tinggal niat kita itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian apa? Yang kedua harus apa? Harus yakin. Sama seperti kita doa pada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang pertama kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat, terus yang sekarang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua apa? Yakin bahwa perbuatan kita itu, keinginan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu gitu. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya kita bahwa dari beberapa ustadz yang kemarin di sini juga Ustaz Asik juga menyampaikan pesan bagaimana kita harus baca Al-Quran, harus Al-Quran. Kita dengan membacanya, kita dengan apa? Membaca, mendalami, menelaah, kemudian apa? Bahwa tadabbur Al-Quran. Nah, bagaimana seperti apa? Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Aisyah, bagaimana sih perilaku Rasulullah SAW? Aisyah berjawab, karena khuluqul Quran. Jadi kalau pengen tahu perilaku Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Nah, jadi kalau Rasulullah kan semuanya itu, semua perbuatan sebagai Al-Quran. Kita kadang-kadang membacanya masih malas-malasan. Nah, mumpung di bulan Ramadan bulan turun Al-Quran, kan ada katanya syahrul Ramadan dari unzila fil Quran. Maka kita minimal kita bisa menghatam Al-Quran. Kemudian juga apa? Jihadul mal. Puasa mengajarkan kita untuk bisa menilai kepada orang lain. Ketika pada hari-hari biasa ada tetangga kita, saudara kita, dalam keseharian mereka tidak mendapatkan apa-apa makan dan minum, maka sebagai orang beriman ini diajarkan agar kita itu ketika bulan puasa diajarkan untuk bisa merasakan bagaimana teman kita, saudara kita, tetangga kita yang pada hari-hari tertentu tidak menemukan makan sebagainya, ada merasa kelaparan. Ketika kelaparan itu, maka kita itu belajar untuk berjuang melawan daripada kelaparan ini untuk supaya apa? Melahirkan adanya kedermawanan. Yaitu apa? Agar kita itu bisa berbagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jangan sampai apa? Jangan sampai kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, orang yang sholat, tapi kemudian mereka itu termasuk orang-orang yang sebagai pendusta agama. Mungkin kita hafal semua, anak kita bisa hafal apa ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailil musallin. Itu adalah apa? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu siapakah pendusta-pendusta agama? Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang mereka itu tidak perhatikan anak yatim dan mereka tidak memberikan makan kepada fuqara masakin. Fawailil musallin.
maka celakalah orang-orang yang mendirikan sholat. Orang sholat juga akan celaka. Kenapa? Karena tidak memperhatikan anak yatim dan fuqara masakin. Dan kemudian apa? Kalau mereka itu mau berbuat baik, maka mereka pengen nilai menjadi orang-orang apa? Yurauna wa yamnaunal maun. Mereka itu berbuat dengan cara-cara yang pengen dipuji orang lain. Itu apa? Dengan cara-cara riya. Nah, oleh karena itu apa? Ketika kita menjadi orang yang beriman, kemudian diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini bisa menjadi baik untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus berbaik dengan hubungan sama manusia. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, maka kita harus soleh dalam spiritual, juga soleh dalam sosial. Kemudian apa? Yang perlu diperhatikan lagi, bagaimana ketika Rasulullah SAW ini seperti digambarkan, ketika turunnya perintah puasa jatuh pada tahun 22 Hijriah, yang itu juga pada tahun perang Badar. Ketika Rasulullah memiliki pasukan 300 orang, sementara kafir Quraisy itu 1000 orang, dan Rasulullah mendapatkan kemenangan. Dan orang-orang pasukan Rasulullah ini, para sahabat Rasulullah itu pengen apa? Mengadakan pesta kemenangan perang. Tapi apa kata Rasulullah? Roja'na min jihadul asghar ila jihadul akbar. Ayo kita pulang semua. Mestinya mengadakan dari kemenangan apa? Kemenangan itu pesta kemenangan, tapi apa? Malah Rasulullah mengajak pada pasukannya, roja'na min jihadul akbar. Mari kita semuanya pulang dari perang yang kecil. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, kita habis perang itu pasukannya lebih banyak lagi. Tapi kenapa kita malah dikatakan sebagai jihad yang kecil? Apa? Malah menuju pada jihad yang besar. Kenapa dikatakan Rasulullah jihad yang besar? Adalah jihad untuk melawan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita ini tidak bisa dikendalikan, apapun terus kita itu apa? Makanya sering terjadi apa? Sering terjadi di antara ya mungkin pejabat-pejabat kita apa? Mereka tidak bisa mengendalikan nafsu kita, nafsunya gitu. Karena apa? Ini terkait juga dengan persoalan masalah sifat apa qada dan qadar, ya. Sering apa yang terjadi? Mereka itu ketika mendapatkan pendapatan gaji sekian, tapi pengennya gaji tinggi lagi. Akhirnya terjadi apa? Terjadi korupsi dan sebagainya. Nah itu karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, maka puasa ini mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu sendiri. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagai apa? Sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nafsu itu dikendalikan. Kemudian apa? Yang keduanya, peristiwa puasa juga jatuh ketika Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah yang disebut Futuhul Makkah. Maka ketika itu Rasulullah dengan pasukannya, pada awalnya yang pertama itu terjadi perjanjian Hudaybiyah, kembali lagi, tapi kemudian keduanya membebaskan kota Mekah yang dari kekuasaan orang Quraisy, akhirnya disebutkan Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, itu surat kemenangan. Ketika Rasulullah mendapat kemenangan tersebut, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan Islam kemudian sudah bisa disebarkan ke muka bumi ini menjadi sebagai agama yang sempurna. Oleh karena itulah bagi sebagai umat Rasulullah SAW, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua juga berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha